Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi memeriksa rangkaian jalur pipa, yang sebenarnya materi ini harus dilaksanakan secara luring dengan praktek luring, karena materi ini harus dipraktekkan secara langsung di lapangan. Sebelum saya sampaikan materi ini merupakan materi awal dari kegiatan inspeksi pipa penyalur yang berada di lapangan sebelum kita melaksanakan kegiatan, yaitu adalah pemeriksaan laju korosi ataukah ketebalan pipa untuk pipa penyalur. Nah, nanti akan dijelaskan apa saja yang perlu diperiksa pada suatu rangkaian jalur pipa, khususnya perpipaan penyalur ataukah piping, itu juga bisa. Tapi ini dikhususkan untuk pipa penyalur. Untuk kegiatan pemeriksaan rangkaian pipa penyalur, ini nanti ada beberapa aspek yang perlu kita periksa sebelum Anda semuanya terjun ke lapangan untuk praktek. Nah, untuk inspektur pipa penyalur ataukah piping inspektor ataukah pipeline inspektor, ini nanti harus mengamati objek dari suatu benda di sekitar pipa penyalur. Jadi tidak hanya pipa penyalur saja. Setelah mengamati, kemudian Anda semuanya harus mencatat apa yang terjadi, kondisi di lapangan seperti gimana, harus dicatat. Kemudian dari catatan tersebut harus dilaporkan setiap ditemukan kekurangan ataukah real kejadian yang ada di lapangan, sehingga nanti Anda bisa memberikan masukan di dalam laporan inspeksi perpipaan, kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Nah, itu adalah tugas dari inspektur pipa penyalur ataukah piping inspektor ataukah pipeline inspektor. Kemudian di lapangan pastinya nanti akan bertemu seperti ini, yaitu adalah fitur medan, yaitu keadaan lingkungan sekitarnya seperti gimana, ya, kemudian melewati jalur apa, ya, itu menyeberang sungai kah, ataukah melewati jalur kereta api, ataukah melewati jalan raya. Kemudian model lingkungannya itu lingkungan padat penduduk atau tidak, ya. Kemudian lingkungannya itu melewati pasar ataukah mall, itu harus teridentifikasi. Kemudian bagaimana fitur budaya? Nah, fitur budaya ini berkaitan dengan vandalisme. Ya, kalau vandalisme itu ibarat gini, suatu oknum, ya, nanti suatu oknum yang tahu jalur perpipaan tersebut lewat di daerah tersebut, ya, kemudian kelamaan pipa tersebut disalahgunakan, ya, disalahgunakan. Misalkan ada beberapa baut yang diambil ataukah material-material sekitar situ yang dirusak, itu adalah termasuk kegiatan vandalisme. Nah, itu harus dipertimbangkan dari segi fitur budaya. Jadi fitur budaya pun juga sangat penting. Kemudian di jalur tersebut merupakan daerah sumber daya yang dilindungi atau tidak. Misalkan itu daerah air minum ataukah fasilitas publik. Dalam pemeriksaan rangkaian jalur pipa penyalur pasti dikenal yang namanya prinsip penentuan jalur atau dengan istilah right of way atau ROW. ROW ini ditentukan oleh orang sipil, ya, orang geomatika atau orang geodesi, berarti bukan orang piping ataukah pipeline yang untuk menentukan ini. Tetapi tetap seorang pipeline
engineer ataukah piping engineer ini berkolaborasi dengan orang teknik sipil untuk penentuan jalur pipa harus melewat jalur mana itu harus saling bekerja sama. Nah, right of way ini pastinya harus ditentukan terlebih dahulu selama proses desain jalur perpipaan. Jadi harus ditentukan. Nah, ini nanti tugas dari seorang inspektur pipa penyalur atau piping inspector atau pipeline inspector ini adalah mengidentifikasi apakah jalur yang sekarang diinspeksi ini masih sesuai jalurnya dengan gambar ataukah desain awal. Nah, ini harus benar-benar diinspeksi ataukah diidentifikasi oleh seorang inspektor. Karena kalau terjadi perubahan rangkaian jalur ini harus dilaporkan. Ya, harus diamati, dicatat dan dilaporkan. Jadi seorang inspektur harus mengecek benar-benar jalur tersebut sesuai atau tidak. Kemudian materialnya, pipanya ukurannya sesuai atau tidak dengan data gambar. Yaitu harus sesuai. Kemudian di dalam proses penilaian atau identifikasi dari right of way ini harus benar-benar dicermati baik-baik ya, apalagi terdapat jalur pipa di dalam tanah yang sulit diidentifikasi, sehingga kita mungkin perlu alat tambahan untuk membantu kita dalam hal proses inspeksi. Karena jalur pipa pipeline itu belum tentu above ground semuanya, pasti ada beberapa yang underground, ada yang melewati jalan raya atau rel kereta api. Pastinya harus kita cek sesuai dengan gambar, karena ROW itu dalam proses desainnya ya harus dipertimbangkan sebaik-baiknya ya, dengan mempertimbangkan stress piping atau pipeline, kemudian kondisi permukaan dari bumi. Nah, itu harus dipertimbangkan. Tapi kita sebagai seorang inspektor hanya bertugas mengecek apakah jalur perpipaan di sekitar perpipaan yang kita inspeksi ini masih sesuai dengan desain. Kemudian hal-hal yang perlu diperiksa secara visual rangkaian jalur pipa. Jadi pemeriksaan rangkaian jalur pipa ini hanya menggunakan visual test saja. Jadi hanya menggunakan dengan mata telanjang kita dan bantuan alat khusus, tanpa kita menggunakan non destruktif ataukah malah destruktif test. Tidak, kita hanya segi visual saja. Hanya kita melihat kondisinya seperti gimana, masih sesuai dengan desain atau tidak. Yang pertama yaitu pemeriksaan lokasi jalur instalasi pipa sesuai dengan ROW. Benar sesuai dengan desainnya ya. Kemudian jalurnya ataukah kondisi tanahnya masih gimana itu harus kita cek sesuai dengan alignment sheet. Pastinya kalau pipeline ketemu dengan alignment sheet dan drawingnya. Nah, drawingnya harus sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian pemeriksaan kondisi safety device dan instrumen yang lain. Nah, di dalam jalur pipa tidak hanya pipa saja, tetapi ada instrumen ataukah peralatan yang lain yang ada di lapangan. Misalkan di lapangan itu ada alat safety device, ataukah di situ ada valve, ada flings, ya. Itu harus benar-benar diperiksa kondisinya seperti gimana. Ya, apakah valve-nya masih kondisi baik atau tidak, ya. Kemudian ada alat safety device, ya, safety valve, misalkan di situ
kondisinya masih baik atau tidak, itu harus benar-benar kita cek. Kemudian ada alat instrumen di situ, apakah alat instrumen itu masih berfungsi dengan baik atau tidak, itu harus kita cek. Kemudian di lapangan juga Anda cek juga, misalkan pipa itu terpendam di bawah tanah, kemudian pipa itu melewati perairan, melewati air misalkan, itu harus kita cek. Misalkan di tanah, oh pH tanah itu berapa nilainya, apakah di atas 7 kah ataukah di bawah 7, itu harus kita catat. Kondisinya basah kah ataukah asam, itu harus kita catat. Kemudian melewati perairan, ya, itu harus kita catat. Kondisi pH airnya berapa, itu harus kita catat. Untuk apa? Itu untuk kegiatan proteksi korosi kan. pH itu nanti akan berpengaruh terhadap ketahanan pipa terhadap korosi, karena pH itu sangat berpengaruh. Kemudian selain pH, nantinya kita juga memeriksa apakah sistem proteksi korosi yang ada di jalur pipa tersebut masih layak atau tidak, itu harus kita cek. Coating dari pipa itu harus kita cek, ketebalannya awalnya berapa. Nah, itu harus kita punya data. Desain awalnya tebalnya itu berapa pertama kali memasang. Kemudian setelah sekian lama beroperasi, Anda cek posisi saat ini itu ketebalan coatingnya berapa mikron. Nah, itu nanti sudah Anda cek dan harus tercatat dan harus ditampilkan di laporan. Selain proteksi korosi cat, misalkan di situ ada SACP atau ICCP. Nah, itu harus Anda cek masih berfungsi atau tidak alatnya dan jumlahnya berapa. Misalkan di situ ada rectifier atau apa, itu harus terdata semuanya, harus jelas. Ya, karena ini berkaitan dengan proteksi korosi, pastinya nanti akan berhubungan dengan ketebalan pipa untuk proses pemeriksaan laju korosi. Nah, maka dari itu ini hanya pemeriksaan dari luar saja. Ya, hanya secara visual dari luar, kondisi realnya gimana, masih sesuai dengan desain atau tidak. Kemudian ada beberapa alat yang bisa Anda bawa untuk proses identifikasi atau pemeriksaan jalur pipa. Yang utama adalah pipe locator, ya. Pipe locator gunakan untuk mengetahui jalur pipa yang ada di bawah tanah itu jalurnya sama atau tidak dengan desain sebelumnya. Kita untuk mengetahui, ya, apakah di dalam tanah itu terdapat pipa atau tidak, kita menggunakan pipe locator. Ini dengan metode pulsing sound. Kemudian kita menggunakan pH soil meter, misalkan untuk mengetahui pH tanah. Ya, kemudian ada coating thickness meter. Dan mungkin ada beberapa peralatan lain yang bisa mendukung kegiatan ini, bisa digunakan untuk menambah data laporan inspeksi. Dan kita lihat langkah pengerjaan secara sederhananya, tapi saya saja nanti di industri jauh lebih kompleks lagi. Tapi untuk praktek kita lihat secara sederhananya, ya, yaitu kita harus mempersiapkan gambar desain perpipaan untuk jalur pipa yang akan diperiksa. Kemudian kita melakukan pemeriksaan secara visual pada jalur perpipaan, disesuaikan dengan gambar desainnya, jalur perpipaannya masih sesuai dengan desain atau tidak. Kalau sesuai, ya tetap dilaporkan. Kalaukah ada perubahan, dilaporkan dengan diberi note ada perubahan. Perubahannya seperti gimana harus dicatat. Kemudian pemeriksaan secara visual pada jalur perpipaan untuk safety device dan instrumennya. Safety device ataukah peralatan yang lain ataukah instrumen itu harus diperiksa masih dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan jalur perpipaan untuk proteksi korosi menggunakan coating thickness meter untuk tebal cat.
Kemudian kalau untuk SCCP, SACP, ICCP, ya kita bisa cek di lapangan kondisinya seperti gimana. Kemudian kita memeriksa jalur perpipaan yang terpendam dalam tanah, ya, terpendam dalam tanah menggunakan pH soil meter untuk mengecek tanah yang dilewati tersebut kondisinya asam ataukah basa. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah Anda lakukan, nanti Anda laporkan dan Anda berikan rekomendasi di laporan inspeksi bagian rangkaian jalur pipa. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.